the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his blood, majestic is our God. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. By his blood, majestic is our God. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Oh, because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. Oh, by grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Oh, Jesus, let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in his name. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh. To God be all the glory. To Christ be all the glory. To you alone, oh God, to you
Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Begitu cepat waktu berlalu. Kita akan kembali ketemu di ibadah online minggu ini. Saudara, minggu ini kita akan berbicara mengenai communication. Tema kita bulan Juni ini. Minggu ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema communication. Kita akan sama-sama belajar bagaimana berkomunikasi dengan efektif dan belajar sedikit mengenai the art of communication. Komunikasi satu kebutuhan yang begitu luar biasa. Kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Banyak masalah dan persoalan terjadi karena komunikasi yang salah, komunikasi yang tidak benar. Kesalahpahaman terjadi karena komunikasi tidak baik. Saudara, kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita, terutama di dalam Amsal, begitu banyak mengajarkan kita supaya hati-hati dengan lidah kita. Saya mau bacakan satu ayat buat saudara. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kata-kata kita sangat berbahaya. Kadang-kadang lidah kita bisa mencelakakan seseorang. Lidah kita juga bisa membangun hidup seseorang. Semoga firman Tuhan ini memberi kekuatan, memberi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers,
God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan. Warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang pasal pertama, langsung saja pasal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Saya percaya di hari ini kita semua dalam keadaan baik. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Dimanapun kita berada saat ini, bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, buat saat ini. Kami percaya saat ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, apapun yang ada dalam diri kami, semua membuktikan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Saat ini kami rindu menikmati Engkau Bapa, menikmati hadirat-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami berjumpa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, saat indah, saat ya Tuhan, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat
dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadir. Sebab hanya hadirat-Mu saja Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat yang indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat, hadirat-Mu, oh Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anu hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa, penuhiku, oh, 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 ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Yesus, ku kekudusan-Mu Bapa, itu memenuhi, ku rindu selalu
menikmati kasih. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Biar kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Syararana, menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh, Yesus, Yesus, hanya Kau saja yang kami rindukan Tuhan. Hanya Kau saja yang kami rindukan. Oh, kami nikmati Engkau Tuhan, kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati kebaikan-Mu dalam seluruh hidup kami, Yesus. Oh, oh. Sha-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya.
Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, GB Rock Pluit dimanapun Anda berada, semua pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam ibadah online. Di bulan Juni ini kita masuk ke tema baru yaitu communication. Sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali Tuhan, ikut dalam ibadah online ini Tuhan. Esensi ibadah tidak akan berkurang dengan acara online ini Tuhan. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Thank you Lord Jesus. Biarlah kami, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami boleh dimerdekakan, kami mengalami terobosan, kami mengalami pemahaman yang baru. Tuhan terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan disampaikan, semuanya berasal dari Tuhan. Thank you Jesus. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini tema kita adalah communication ya, dalam hal relation dan connection. Saudara, firman Tuhan kita hari ini adalah di Kolose 4 ayat 6. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Saya bacakan buat saudara. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terjemahan New Living Translation bagus sekali, saya suka, supaya saudara lebih jelas. Bunyinya seperti ini. Let your conversation be gracious and effective so that you will have the right answer for everyone. Saudara bicara mengenai komunikasi, bicara mengenai percakapan. Wah, kita tahu juga komunikasi ada yang tertulis, juga ada yang lisan ya, ada yang verbal. Saya hari ini lebih banyak bicara mengenai komunikasi verbal antara manusia dengan manusia. Saya tidak bicara komunikasi dengan binatang, dengan yang lain. Tentu saja kita juga bisa komunikasi dengan Tuhan, dengan bahasa yang kita kenal dengan bahasa roh, yang dimengerti hanya oleh Roh Kudus, oleh Tuhan dan saudara yang melakukannya. Tapi hari ini saya mau bahas lebih spesifik, yaitu komunikasi antara manusia dengan manusia. Di dalam kehidupan kita ini, komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting. Sama dengan setiap hari kita menghirup udara, tidak ada orang yang bisa hidup tanpa udara. Demikian juga komunikasi. Kalau kita mau hidup dengan sosial, dengan tetangga, dengan siapa saja, kita perlu berkomunikasi. Ketika kita mau mencari sesuatu, mencari tahu sesuatu mengenai orang lain, mengenai lingkungan kita, kita melakukan komunikasi. Saudara, saya mau baca sekali lagi New Living Translation. Let your conversation be gracious and effective. Secara bahasa bebasnya, let your conversation, biarlah percakapan Anda efektif ya, penuh kasih dan efektif, so that you will have the right answer for everyone. Ketika Anda berkomunikasi dengan efektif, Anda akan mendapatkan jawaban yang benar untuk setiap orang. Begitu pentingnya komunikasi. Ketika kita salah berkomunikasi, kehidupan kita bisa menjadi hancur. Ketika komunikasi benar, kita mengalami kehidupan. Saudara, sekarang saudara bisa mengerti bahwa komunikasi itu begitu penting, terutama komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu seperti apa? Ya, Anthony Robbins, saudara tahu Anthony Robbins seorang komunikator yang luar biasa, seorang motivator. Dia berkata begini, ya, bahasa Indonesia kira-kira begini. Komunikasi efektif adalah memahami bahwa kita semua memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda, serta menggunakan pemahaman ini sebagai panduan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, intinya begini Pak, saudara,
Komunikasi memahami bahwa kita semua memiliki pandangan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu kita perlu berkomunikasi. Kalau isi pikiran kita sama dengan semua orang, sehingga kita tidak perlu lagi punya the art of communication, tidak perlu belajar berkomunikasi. Kadang apa yang kita pikirkan sungguh sangat berbeda dengan orang yang pikirkan. Sehingga banyak hal di dalam komunikasi kita jadi miscommunication, sehingga kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Saudara mengerti maksud saya? Pastikan bahwa semua orang punya pandangan dengan isi pikirannya yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu kita perlu memahami orang lain seperti kita memandang komunikasi itu sendiri. Sehingga kalau kita bisa melakukan ini semua, komunikasi itu akan menjadi lebih baik. Kata atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris. Communication, ya, kita semua tahu secara etimologi atau menurut asal katanya sebenarnya dari bahasa Latin yaitu communicates, communicates, dan perkataan ini bersumber dari kata komunis. Lu baru tahu ya? Komunis itu turunannya sampai ke kata yang disebut dengan communication, ya. Nah, bagaimana komunis itu saudara mengerti? Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi, ya, atau menjadi milik bersama, ya. Saudara yang tahu negara komunis, tapi ini cerita dulu ya. Negara komunis seperti China, dulu semua orang memiliki kekayaan yang sama, nggak boleh ada yang lebih kaya dari yang lain. Gaji untuk jumlah keluarga yang sama, pekerjaan sama, gajinya sama semua. Tapi tentu saja sekarang sudah berbeda. Orang kaya banyak sekali di China sekarang, bahkan lebih kaya dari orang manapun juga, ya. Ada terjadi transformasi. Tapi inti dari komunikasi yang asalnya dari komunis itu berbagi, ya, atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan dan kesamaan makna. Tujuan komunikasi untuk mencapai satu kesamaan, ya, itu secara teori aja. Komunikasi merupakan satu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Orang kadang-kadang mengatakan lebih gampang. Komunikasi ya berbicara antara satu orang dengan yang lain, satu dengan sekelompok orang, atau sekelompok orang dengan sekelompok orang. Tapi saya batasin saja, komunikasi yang saya maksud adalah manusia kepada manusia. Ketika dengan hewan, kita abaikan dulu hal itu, ya. Ya, komunikasi hewan dengan tentu mereka punya bahasa sendiri. Tapi bukan itu yang saya maksudkan hari ini, ya. Dengan komunikasi, sikap dan maksud seseorang atau sekelompok orang dapat dipahami oleh pihak lainnya. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain, ya. Ya, ini pengantar saja. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Katakan manusia, ya. Menurut Ruben dan Stewart, komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lainnya. Saudara, saya mau masuk dengan apa yang saya mau sampaikan hari ini, ya. Komunikasi merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernapas. Tadi saya sudah sampaikan, penting sekali berkomunikasi. Orang yang tidak berkomunikasi seperti kehilangan nafas, mati, ya. Saudara, komunikasi begitu penting. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kita mau belajar the art of communication. Ya, kenapa ini penting, ya? Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau tahu sedikit mengenai komunikasi, kita mengalami kesulitan sosial, kita mengalami kesalahpahaman terus-menerus. Hubungan suami istri tiap hari ribut hanya karena komunikasi yang tidak baik. Hubungan pekerja dengan pekerja lain juga ribut karena komunikasi yang tidak baik. Komunikasi itu bisa dipelajari. Ada seninya, the art of communication. Ini harus basic saja, ya. Ketika Anda bertanya 2 pertanyaan kepada seorang pria,
Karena proses berpikir pria itu satu-satu ya. Ya, pria itu yang normal ya, tidak bisa multitasking ya. Dan itu nature-nya. Jadi saudara jangan marah kalau ditanya 2 pertanyaan yang dijawab cuma 1. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang wanita, 1 pertanyaan jawabannya bisa 10. Nah, itulah seni kehidupan ya. Ya, itu bisa dapat jawaban 10 dari 1 pertanyaan saja. Ya, saudara mengerti tadi ada 2 pertanyaan, laki-laki hanya menjawab 1. Ketika dipaksa dia baru kasih jawaban yang kedua. Tapi wanita dengan 1 pertanyaan dia bisa jawab 10 jawaban yang kita kadang-kadang tidak perlukan ya. Nah, inilah komunikasi ya. Ya, memang hidup itu perlu berwarna, hidup itu berwarna sekali ya. Tuhan memberikan 1 mulut. Ya, saudara dan saya punya mulut 1. Tuhan memberikan 1 mulut supaya jangan bertabrakan nih, bertumbukan ya. Ketika mengutarakan pemikiran dan pendapat. Dia juga memberikan 2 telinga kepada saudara dan saya supaya setiap daripada kita dapat menimbang semua yang kita dengar dengan keseimbangan, balance. Ya, kalau ngomong kasarnya, ngomong itu lebih sedikit daripada mendengar. Amin. 2 telinga, dengar lebih banyak daripada ngomong ya. Ya, nanti kita lihat bahayanya apa mulut ini ya. Komunikasi tentu dengan mulut ya. Saudara bisa terima ya, komunikasi selalu dengan mulut, dengan suara yang kita keluarkan ya. Saya hari ini baik bicara mengenai komunikasi dengan verbal ya, dengan suara ya. Lebih penting mendengarkan dan kurangin berbicara ya. Banyak persoalan selesai dengan sendirinya dengan hanya mendengarkan. Di dalam ilmu berkonseling ya, saya belajar seorang konselor itu tidak boleh terlalu banyak bicara. Konseling itu datang dengan masa persoalan, biarkan dia aja cerita sampai dia itu berhenti sendiri. Dan kadang-kadang banyak kejadian, banyak kasus kita tidak kasih jawaban apa-apa. Konselor itu bukan kasih solusi, tidak perlu kasih solusi. Setelah dia selesai cerita, sudah, gimana? Ya udah Pak, terima kasih, saya sudah ngerti. Loh, saya belum kasih jawaban. Nah, itulah pentingnya kita mendengarkan. Ketika Anda mendengarkan dengan telinga, dengan kesabaran, dengan sikap yang penuh perhatian, ternyata itu memberikan solusi. Di dalam hubungan suami istri, kadang betapa seringnya sebuah statement belum selesai kita sudah kasih jawaban. Sebelum sebuah pertanyaan selesai kita sudah kasih jawaban. Kita pikir apa yang dia mau sampaikan kita sudah tahu. Nah, bahaya ini, firman Tuhan katakan begini. Di Amsal 18 ayat 13. Mari kita buka Amsal 18 ayat 13. Saya bacakan buat saudara. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Ya ampun. Hari ini ya tidak ada ya, di pemirsa ya, itu ada di ujung kutub. Betapa seringnya, terutama laki-laki ini, kita kadang-kadang terlalu cepat. Belum ditanya, kita sudah berikan jawaban. Padahal yang ditanya itu beda. Tidak maksud apa yang kita jawab ya. Amsal 18 ayat 13 katakan begini, jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan. Ya, maksud yang sebenarnya dari New Living Translation bagus. What a shame, what folly to give advice before listening to the fact. Betapa ya bahasa terjemahan bebas. Betapa memalukannya, betapa bodohnya. Memberi advice, memberi nasihat sebelum mendengarkan faktanya. Ayo bertobat ya kita ya sama-sama. Saudara dan saya perlu bertobat dalam hal ini ya. Kadang-kadang kita nggak bisa sabar. Kok dia ngomong apa sih? Muter-muter pertanyaannya apa? Supaya dia nggak muter-muter, kadang-kadang kita celah. Gini, jawabannya begini. Kita memberi jawaban lebih cepat dari yang diharapkan. Kita memberi jawaban sebelum kita ngerti apa pertanyaannya.
komunikasi itu ada seninya. Kalau kita tidak mau belajar, ya kita banyak kerugiannya ya. Nanti kita lihat apa kerugiannya orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi ya. Manfaat dan bahaya berkata-kata ya. Saya mau baca buat saudara. Di Amsal 18 ayat 21, tolong ditampilkan. Hidup ini dibangun dan juga dihancurkan oleh kata-kata. Bahaya ya kata-kata ya. Yang mengerti kata amin. Hidup ini dibangun, bisa dibangun oleh kata-kata, tapi juga bisa dihancurkan oleh kata-kata. Mati dan hidup ada pada lidah. Kata-kata bisa menjadi liar atau berkat, bisa menjadi kutuk atau berkat. Amsal 18:21 katakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Those who love to talk will experience the consequence. For the tongue will kill or nourish life. Lidah itu bisa membunuh atau merawat ya. To nourish life, merawat kehidupan, memberi kehidupan. Bahaya sekali lidah. Maka kalau lidah itu tidak benar, fitnah yang keluar. Tapi lidah kita kalau dikuasai dengan baik, yang keluar itu pujian. Semua orang mendengarkan omongan kita itu merasa semangat. Coba cek kita masing-masing. Apakah setiap orang yang berbicara dengan kita, mendengarkan nasihat kita, mereka menjadi down, menjadi frustasi, atau menjadi negatif, menjadi kesal, menjadi tidak berdaya. Atau ketika kita datang, kita berbicara dengan seorang, ada kehidupan, ada semangat, ada optimisme, sepertinya ada jalan keluar. Nah, anak-anak Tuhan harusnya menjadi yang terakhir ini. Kita memberi sesuatu yang hidup kepada siapapun juga. Mari kita lakukan yang terbaik. Karena Tuhan mau memberi yang terbaik buat siapapun yang berhubungan dengan kita. Jangan karena kedatangan kita, kehadiran kita, tempat yang tadinya hidup menjadi mati. Harusnya di mana ada anak Tuhan, di mana ada kehidupan, di mana kita ada, di situ ada pertolongan yang dari kita. Orang merasa hidup, orang merasa welcome. Itu semua karena komunikasi. Kalau setiap kali kita kemana-mana semua marah-marah, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang mendowngrade orang, menghina, ucapan-ucapan yang tidak bermutu, orang cenderung menghindar. Dan kehadiran kita tidak menjadi berkat, tapi menjadi sesuatu yang negatif. Ya. Those who love to talk, orang-orang yang suka berbicara banyak dalam hal ini, will experience the consequence, akan bertanggung jawab dengan kata-katanya, mengalami tanggung jawab. Karena lidah itu, for the tongue can kill. Karena lidah itu, mulut itu, kata-kata itu bisa membunuh. Ya, saudara tahu ya, kalau kita mendengar ucapan yang tidak baik itu, roh kita kadang-kadang bisa seperti dibunuh, mati ya. Sangat berbahaya, lidah itu sangat berbahaya. Sebagaimana lidah bergoyang, pemikiran kita tidaklah boleh terlena oleh perasaan yang tidak ada penjaganya lagi. Ya, harus dikontrol istilahnya ya. Ya, ada hal lain yang saya mau sampaikan. Di dalam komunikasi ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak lakukan komunikasi dengan baik, kita tidak mau bertanya dengan jelas, satu statement itu bisa merusak hubungan karena kita mulai berasumsi. Katakan jangan berasumsi. Jangan berasumsi, bahaya ya. Ini masa saya sebelum bertobat ya. Saya kerja di bank, belum kenal Tuhan. Saudara tahu ini ya tidak enak didengar, tapi itu kebenaran, asumsi itu kan sesuatu yang bukan fakta dan kebenaran ya. Saudara tahu tulisan assume, A-S-S-U-M-E, assume. Mereka bilang gini, assume itu put your S between you and me, put an S between you and me. Bahasa kotor sekali ya. Ya, saudara tahu kan S itu kan ada S di antara Anda dan saya. Asumsi itu begitu. Jadi kita pastikan kalau saudara mau berasumsi, ingat istilah ini. Don't put an S between you and me, ya.
Jangan berasumsi tentang sesuatu terhadap seseorang sebelum Anda berbicara empat mata dengan dia. Ketika kita mendapat satu informasi yang tidak benar mengenai seseorang, belum tentu benar, yang negatif mengenai seseorang. Oh, si A mencuri, si A korupsi, si A begini, gini. Sebelum berasumsi, panggil ya. Tuhan kan, firman Tuhan katakan kalau mau menegur dengan empat mata, ya kan? Benar gak? Kamu begini. Kalau tidak bisa dijelaskan atau dia mengaku, kita baru pikirkan jalan keluarnya. Baru berpikir, oh ini orang sudah jatuh dalam dosa. Ini orang memang bersalah, tapi ada alasannya. Karena kebutuhan dan lain sebagainya. Ya, walaupun alasan gak ada yang baik seperti itu. Tapi sebelum kita panggil, ternyata kita sudah asumsi dan tidak benar. Itu ternyata hoax. Di Indonesia banyak hoax. Di gereja banyak hoax. Benar? Oleh karena itu, ingat, jangan belajar berasumsi dan jangan asumsi. Sangat berbahaya. Hubungan suami istri bisa hancur karena asumsi. Hubungan pelayanan sangat berbahaya karena asumsi. Hubungan jemaat dengan gereja juga berbahaya karena asumsi. Amin. Kalau kita seperti tadi, kita panggil ya, kita bisa dapatkan klarifikasi dan lain sebagainya. Ya, perasaan jadi lega dan pemikiran jadi plong untuk penjelasan yang benar, yang kristal daripada Anda salah mengerti sebelumnya. Ya, hal yang terpenting lagi dari berkomunikasi adalah bicaralah secara jelas. Alat untuk komunikasi itu lidah, pita suara ya, udara dan rongga itu mulut. Jangan mumbling, tahu nggak mumbling? Jangan nggak jelas ngomongnya. Kita pikir dia udah tahu, ternyata dia nangkapnya beda. Sangat bahaya ya. Saudara pernah dengar cerita pesawat terbang ketika salah mendengar, dia ternyata bisa celaka pesawatnya. Salah komando, salah instruksi dari menara. Bisa bahaya sekali. Demikian juga dalam komunikasi. Bicara secara jelas, ya, clear, terbuka, penting nih, terbuka dan jujur. Komunikasi yang berkualitas itu yang jelas, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupin dan jujur. Akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Di dalam hubungan komunikasi dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami, istri, anak dengan orang tua dengan anak, anak dengan mertua dan lain sebagainya. Komunikasi itu sangat penting. Bicaralah dengan jelas, terbuka, dan jujur. Katakan jelas, terbuka, jujur. Ya, 3 hal yang sangat penting. Saya pernah ikut seminar pria sejati, ya, saya masih ingat karena di doktrin ya, 1, 2, 3, yes ya. Dia bicara begini, keterbukaan adalah awal dari suatu pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari suatu pemulihan, setuju ya? Pemulihan terjadi karena perubahan. Yang dimaksud perubahan adalah perubahan sampai perubahan itu terjadi, ya. Saudara harus mengerti, perubahan itu bukan hari ini berubah baik, besok kumat lagi, itu tobat, kumat. Perubahan yang benar adalah perubahan yang sampai terjadi, ya. Ya, saudara yang sudah pernah ikut Pria Sejati, ya ada Rockman juga. Ini diajarkan ya, pemulihan itu baru bisa terjadi kalau ada keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari satu pemulihan ya. Suami dan istri haruslah saling menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan yang sudah terlontar. Ya, kadang-kadang sakit, kadang-kadang negatif, kadang-kadang kita bisa kesel, suami istri saling mendiamkan, tidak ngomong, tidak mau berkomunikasi berhari-hari, tidur di ranjang yang sama, tapi satu hadap barat, satu hadap timur, guling bantar jadi pemisah. Ya, saudara, ini karena komunikasi. Suatu hal yang sangat basic, tapi sungguh saudara dan saya harus belajar. Saya juga bicara ini, saya juga sangat-sangat harus belajar ya.
Suami dan istri haruslah saling menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkataan yang sudah terlontar supaya mencegah terjadinya salah persepsi dan salah mengerti. Terlebih baik mengambil waktu lebih lagi, ya mendingan tanya yang jelas waktu lebih banyak. Komunikasi itu memang tidak bisa buru-buru ya. Buat menjelaskannya daripada tidak peduli dan salah mengerti. Banyak keadaan yang terjadi suami istri, hubungan teman, sahabat jadi dingin, jadi tidak ada komunikasi hanya karena hal yang sepele. Kalau ditanya dengan baik, tentu semua jadi beres ya. Oke, saya sebentar lagi akan akhiri. Saya mau sampaikan beberapa hal penting ini ya. Jangan selalu ingin menang sendiri dalam berkomunikasi. Katakan amin. Apalagi Anda berurusan dengan tipe orang yang sedikit bicara. Orang sedikit bicara belum tentu dia kalah ya. Saudara orang pendiam itu belum tentu kalah ya, belum tentu ngalah. Yang bicara banyak belum tentu pemenang ya. Amsal 18 ayat 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Amin. A person's word can be life giving water. Words of true wisdom are as refreshing as a bubbling brook. Bubbling brook itu ya sungai yang mengalir ya. Saya mau akhiri saja ya, waktu sudah tidak banyak lagi. Kita akan masuk perjamuan kudus nanti ya. Amsal 18 ayat 20 berkata begini. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara, komunikasi itu, komunikasi yang baik ternyata bisa mempengaruhi penghasilan atau income seseorang. Upah yang baik dan juga punya teman yang banyak. Kalau saudara punya teman yang banyak karena komunikasi Anda baik, saudara diuntungkan ya, banyak teman ya. Saudara, kadang-kadang apa yang saya pikirkan itu begitu banyak. Itu sangat berbeda dengan apa yang saya katakan. Amin. Ya. Saudara, hari ini saudara mendengar lebih kurang secara singkat mengenai komunikasi. Apakah saya berdoa saudara bisa mengerti dan memahami apa yang saya sudah sampaikan hari ini. Betapa pentingnya komunikasi itu. Saya berdoa setiap saudara semua bisa mendapatkan apa yang menjadi inti daripada komunikasi ini. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah boleh siapkan roti dan anggur. Ya, kalau ada roti, jemaat Tuhan sudah sebagian besar saya bagikan, kirim ke rumah roti dan anggur perjamuan seperti ini. Kalau saudara belum dapat, saudara bisa pakai roti tawar atau cracker dengan wine atau red wine atau grape juice ya. Teh manis juga nggak apa-apa ya. Tuhan terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh kemurahan Tuhan. Roh Kudus, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kematian Tuhan di kayu salib menjadi peringatan setiap kami. Betapa Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Tuhan mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau ingat akan daku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Yesus. Mari siapkan anggur di tangan kanan kita.
Mari angkat tinggi-tinggi. Kemudian Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, ini adalah anggur perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau ingat akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih diam rumah, mari sembah, ucapkan syukur atas semua kebaikan Tuhan yang menebus saudara dan saya di kayu salib. Darah yang dicurahkan membersihkan hidup saudara dan saya, menguduskan saudara, melayakkan saudara. Thank you Lord Jesus. Yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, kita sudah ada di akhir daripada ibadah kita pagi hari ini. Saya berdoa saudara diberkati dengan firman Tuhan disampaikan. Kita belajar bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita semua betapa pentingnya komunikasi, betapa pentingnya kita menjaga lidah dan mulut kita, karena sangat berbahaya bila kita salah menggunakannya. Hidup dan mati kita tergantung dari lidah kita. Saudara, saya berdoa setiap kita hari ini belajar sesuatu, kita mulai memperbaiki komunikasi kita di dalam rumah tangga, perbaiki hubungan melalui komunikasi yang baik. Suami istri, anak dengan orang tua, dan hubungan di dalam pelayanan dengan sesama rekan pelayanan, hubungan dengan teman rekan kerja, maupun dimanapun kita berada. Selalu ingat firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Saya percaya saudara hari ini sungguh sangat diberkati. Biasanya sekarang kita akan mengembalikan perpuluhan. Minggu ini adalah minggu pertama dari bulan Juni. Kita mengembalikan perpuluhan yang menjadi bagian dari Tuhan. Saudara, Tuhan melihat attitude kita. Tuhan memberkati kita karena attitude kita. Sungguh Tuhan sangat memberkati setiap saudara dan saya yang begitu taat. Selama ini saudara begitu taat sehingga gereja bisa berjalan dengan baik. Semua operasional gereja berjalan dengan baik karena ketaatan saudara. Saya berdoa apa yang saudara lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan saudara juga bisa menabur untuk persembahan umum. Ada rekening yang sudah disediakan. Saudara bisa melakukannya dengan GoPay, dengan OVO. Sekarang sangat dimudahkan dengan ada QR Code. Saudara bisa scan dengan M-Banking dan lain sebagainya. Saudara, mari saya mau berdoa buat saudara untuk persembahan ini. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun kau berada, tiba saatnya kita akan menabur yang terbaik, memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Semua persembahan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh gereja untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan dan pekerjaan Tuhan berjalan dengan lancar. Saudara, biarlah engkau diberkati, kau menabur dengan penuh sukacita. Dan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah mau akhiri ibadah ini. Saya mau berdoa memberkati saudara. Mari saya undang saudara di rumah bangkit berdiri dengan sikap yang hormat, seolah-olah saudara siap menerima berkat dari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat anugerah
sukacita demi sukacita, kemurahan demi kemurahan Tuhan turun dan dicurahkan dalam hidupmu. Anak-anakmu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Masa-masa sulit akan segera berlalu dari hidupmu. Engkau dibedakan dari orang-orang lain yang mengalami kenaikan. Sekali engkau naik, tidak pernah turun. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dr. Melisa mewakili dari teman-teman tim medis dari Rumah Sakit PGI Cikini mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja GBI Rock Fluid atas sumbangan makanannya kepada kami teman-teman medis yang di garis depan. Kami berdoa dan kami percaya semoga apa yang pemberian kalian ini akan Tuhan balaskan berkali kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Asrama Putri mengucapkan terima kasih atas makanan dan minuman dari GBI Rock Fluid dan Indodina Restoranta. Doa kami, Tuhan selalu memberikan berkat berlimpah-limpah. Terima kasih. Salam, kami Asrama Putra Yayasan Papasia mengucapkan limpah terima kasih kepada keluarga besar GBI Rock Fluid dan Indodiner yang sudah kesekian kali memberkati kami melalui makanan dan minuman. Kami percaya semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan Yesus. Sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati.